Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang sama kita hormati dan muliakan para umi dan ustaz di lingkungan Pesantren Muhammadiyah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini baik umi maupun ustaz hadir bersama-sama kita di aula ini untuk menyelenggarakan sebuah kegiatan sebagai bentuk salah satu inovasi kalau Ustaz sebutkan terkait dengan persoalan yang sangat booming di tengah-tengah kita yang barusan terjadi sekaitan dengan berbedanya pelaksanaan atau penetapan hari raya. Kemarin ada yang beridul fitri itu pada hari Jumat tanggal 21, tapi juga ada yang beridul fitri pada hari Sabtu tanggal 22. Nampaknya perbedaan itu membesar dan sebenarnya tidak ada masalah. Kenapa bisa kita sampaikan itu tidak ada masalah? Kalau kita tahu persoalan itu yang sebenarnya. Maka untuk memberikan pemahaman agar perbedaan itu sebenarnya adalah sesuatu yang lumrah dan seyogianya memang terjadi, maka nampak Pesantren Muhammadiyah, Pesantren Kauman menyanggupi atau menyambut itu dengan melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Maka kita berikan apresiasi yang besar kepada pihak pondok yang telah memfasilitasi kita untuk bisa melaksanakan kegiatan yang kita beri judul dengan literasi hisab wujudul hilal pada pagi hari ini. Salawat dan salam kita doakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi umat yang mentauladani beliau di dalam seluruh segi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Para umi dan ustadz dan ananda sekalian, pada pagi hari ini insya Allah kita akan bicara secara santai dengan santai tentang persoalan hisab yang menjadi salah satu titik beda kita yang sudah berada di dalam keluarga Muhammadiyah dengan non Muhammadiyah. Kita buat seperti itu saja. Ada yang sudah nonton film Buya Hamka? Yang belum, Bapak rekom itu biar kalau bisa silahkan sebaiknya memang kita tonton. Dan apabila di vol 1 ini kita sudah nonton, yakinlah kita akan berharap vol 2 dan vol 3 itu mesti kita nonton. Dan ada salah satu yang menarik, Bapak hari Minggu kemarin betulan sambil ngantar Umi Der ke bandara atau acara ada di PWM, maka ada kesempatan untuk nonton Buya Hamka, dan ada satu yang menarik di sana. Ketika Buya Hamka berada di Makassar pada sekitar tahun 20-an, dia bertemu dengan temannya, ada dialognya yang menarik ketika itu. Kamu sudah pakai jas sekarang, tidak takut dibilang kafir? Coba bayangkan, kamu sudah pakai jas sekarang,
Tidak takut dibilang kafir. Artinya apa? Pada tahun 1020-an itu, 920-an itu, memakai jas saja itu tudingan jelek akan didapatkan oleh orang. Tetapi Muhammadiyah ketika itu mengambil jalan untuk menetapkan, untuk membuat sebuah pembaharuan. Dan akhirnya terjadi seperti apa yang kita laksanakan sekarang. Dan ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan membangun Masjid GD itu di Kauman, Yogyakarta, itu persoalan yang terkait dengan arah kiblatnya itu juga menjadi peperangan besar. Akhirnya ada yang menyebutkan masjidnya adalah masjid yang tidak perlu diikuti. Akhirnya dimusuhi bersama. Tapi saat ini orang ramai-ramai untuk mengkalibrasi, membetulkan arah kiblat masjidnya. Artinya apa? Untuk sebuah pembaharuan, itulah perjuangan kita di Muhammadiyah. Nah, kita masuk sekarang. Pernah dengar kata-kata yang ilmu falak? Pernah. Ada lagi yang menyatakan hisab ru'yat. Pernah dengar kata hisab ru'yat? Ilmu falak itu adalah ilmu astronominya Islam. Kalau secara umum dengan pembahasan yang lebih luas itu disebut dipelajari dengan ilmu astronomi. Sedangkan di dalam Islam atau yang perlu dan yang ada gunanya untuk kepentingan-kepentingan ibadah, maka kita sebut dengan ilmu falak. Apa kaitannya hisab dengan ilmu falak? Dan bagaimana Islam menyuruh kita untuk melaksanakan perintah atau isyarat perintah untuk membesarkan ilmu falak atau mengambil mempelajari ilmu falak dengan hisabnya itu. Lihat isyarat Al-Quran yang pertama di dalam surat Yunus ayat 5 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Ini ayat loh. Ayat menyampaikan Allah yang telah menjadikan matahari itu diya'a. Dia itu adalah bercahaya dengan sendirinya. Berarti dia punya cahaya. Jadi dia itu adalah cahaya, yang cahaya itu memang berasal dari dirinya sendiri. Wal qamara nura. Dan Allah yang menjadikan bulan itu bersinar. Apa bedanya cahaya matahari dengan cahaya bulan? Ketika Al-Quran ini diturunkan, orang belum tahu apa bedanya. Yang jelas ketika itu, sama dengan persoalan Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan, siang hari dia lihat matahari bersinar, oh mungkin ini Tuhan. Malam hari, lihat bulan bercahaya, oh ini mungkin Tuhan. Beda cahaya matahari dengan cahaya bulan, orang tidak ketika itu belum tahu. Tapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, akhirnya sekarang orang mengetahui bahwa sinar matahari itu berasal dari mana? Memang dari matahari. Kalau bulan apakah dia mempunyai cahaya? Bulan tidak. Tapi kenapa bulan itu bisa kita lihat? Karena bulan sebenarnya memantulkan sinar matahari. Dan di dalam Al-Quran Allah sudah sampaikan seperti itu. Allah yang menjadikan matahari itu mempunyai cahaya dengan sendirinya karena dia termasuk bintang, dan bulan tidak bercahaya. Tapi dengan kuasa Allah maka bulan itu bisa nur, bersinar, tapi pantulan dari cahayanya matahari.
Dan sesudah itu Allah sampaikan wa qaddara, dan Allah yang sudah menetapkan manazil-manazil tertentu untuk bulan tersebut. Tadi malam siapa yang pernah keluar ruangan? Ada lihat bulan tadi malam? Bapak pulang dari apa? Saya pulang dari musola tadi malam untuk sampai ke rumah lihat bulan. Alangkah cerahnya bulan tadi malam. Alangkah cerahnya langit dan nampak bulan itu dengan sangat terang. Sangat berbeda sekali ketika pada hari apa? Hari yang gerhana matahari, gerhana bulan, Kamis. Ya, Kamis. Kamis malam kemarin gerhana bulan itu tertutup oleh awan. Dan tadi malam sangat jernih. Dan yang nampak tadi malam itu tidak lagi penuh. Kenapa bisa seperti itu? Allah sampaikan wa qaddarahu manazila. Allah yang telah menetapkan manazil-manazil tertentu untuk bulan itu. Kadang bulan itu terlihat penuh, purnama namanya. Ada bulan itu terlihat separuh, berarti sekitar tanggal ada 1/4. Ada nampak bulan sabit. Bulan sabit ada yang bengkoknya ke kanan, ada yang bengkoknya ke kiri. Itu semuanya adalah ketentuan Allah. Ingat surat Yunus ayat 50 itu. Allah yang menetapkan manazil-manazil tertentu. Apa gunanya Allah menetapkan matahari bersinar, bulan bercahaya, cahaya bulan itu berubah-ubah bentuknya? Apa gunanya? Allah sampaikan, li ta'lamu adadat sinina wal hisab. Supaya kalian wahai manusia mengetahui adadat sinin, hitungan tahun dan hisab. Berarti Allah sudah menetapkan salah satu kegunaan matahari dan bulan itu untuk kita adalah, hai manusia, ini matahari, ini bulan. Bulan itu, matahari itu bercahaya. Dan cahaya matahari itu seperti ini. Ada kaidahnya nanti. Bulan itu berubah-ubah bentuknya. Apa gunanya? Supaya kalian manusia bisa mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dari sini nampak, Nanda sekalian, Umi dan Ustadz, dari sini nampak oleh kita, adakah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita pahami dari ayat ini, bahwa untuk mengetahui ilmu hisab, untuk bisa ke tahap perhitungan, mengetahui perhitungan yang ada yang terkait dengan bulan dan bintang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ilmu hisab itu bukanlah ada yang mengatakan, "Oi, kenapa ilmu hisab itu dipelajari? Kenapa kita di dalam menentukan ini dan ini didasarkan kepada perhitungan hisab?" Karena memang kita diperintah untuk bisa mengetahui perhitungan bulan, perhitungan tahun dari hisab. Hisab yang mana? Yang mana? Hisab yang didasarkan perhitungan yang didasarkan kepada peredaran benda langit yang Allah sampaikan, diantaranya adalah matahari dan bulan. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau ada yang bertanya nanti, untuk apa kita belajar ilmu hisab? Karena perintah Allah sendiri di dalam Al-Quran, kita disuruh untuk mempelajari ilmu hisab. Apa arti hisab? Nanda? Arti hisab adalah perhitungan. Berarti kalau disebut dengan ilmu hisab, berarti ilmu perhitungan. Pertanyaannya, apa yang mesti dihitung? Apa yang mesti dihitung?
Apakah yang mesti dihitung itu amal perbuatan? Tidak. Oh, kita mempelajari ilmu hisab. Apa yang mesti dihitung? Duit. Yang ilmu hisab kaitannya dengan, ada yang menyebutnya ilmu hisab itu lagi dengan apa? Ilmu falak. Falak itu apa? Jangan sama aja anak apa? Anak ustaz ada tuh. Oh, papa bisa ilmu falak. Bisa. Wih, takut katanya tuh. Falak tuh ngiri. Falak itu bahasa Arab. Apakah arti falak? Falak itu artinya adalah lintasan atau orbit. Jadi ilmu falak sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari lintasan atau orbit benda-benda langit yang terkait dengan yang terkait dengan ibadah kita, hanya untuk mempelajari bagaimana orbit, bagaimana lintasan, dan pengaruh yang ditimbulkannya oleh benda langit yang tiga ini saja. Matahari, bulan, dan bumi. Matahari, bulan, dan bumi. Nah, sekarang coba lihat. Kita hidup di mana? Di bumi. Sekarang hari pagi. Tapi sebentar lagi siang. Nanti jadi sore. Apa yang menyebabkan berbedanya? Ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam. Hah? Karena pergerakan matahari. Kalau semakin kita pelajari, perbedaan siang dan malam itu terjadi karena adanya pergerakan benda langit yang kita tempati yang namanya bumi. Kita lihat dulu. Bumi mempunyai gerak dua. Yang pertama, gerak bumi itu di sumbunya, yang namanya rotasi. Yang kedua, gerak bumi mengelilingi matahari, namanya revolusi. Gerak bumi di sumbunya satu kali bergerak atau sekali berputar, itulah yang menyebabkan terjadinya perbedaan siang dan malam. Taruhlah misalnya si Adib ini matahari. Apa bumi? Ketika bahagian badan Ustadz ini yang menghadap ke si Adib, berarti dia kena cahaya matahari. Berarti siang ketika itu untuk daerah yang kena cahaya matahari, berarti ketika itu adalah siang. Untuk cahaya yang tidak kena matahari, malam. Dan satu kali bergerak, satu hari itu berapa jam? 24 jam. Sekarang Pak sebutkan, sampaikan sesuatu yang baru. Satu kali rotasi bumi di sumbunya itu bukan 24 jam. Tapi tepatnya adalah 23 jam 57 menit 4 detik. Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar itu? 23 jam 57 menit 4 detik. Digenapkanlah menjadi 24 jam. Sehari semalam itu 24. Untuk daerah yang ada di apa? Untuk daerah yang kita
yang berada di Khatulistiwa, jumlah malam dan siangnya terjadi 12 seimbang. Kenapa? Karena kita berada di pertengahan bumi atau dekat Khatulistiwa. Nah, jangan berlama di sana. Ustadz ingin hanya menyampaikan satu persoalan saja, bahwa benda langit yang kita pelajari, orbit benda langit dan pergerakan benda langit yang kita pelajari itu gunanya adalah untuk kepentingan pengetahuan. Apa itu? Kita bisa tahu perbedaan waktu. Nah, satu. Kembali lagi ke persoalan ilmu falak. Satu kali bumi merevolusi bergerak mengelilingi matahari, itulah yang satu tahun. Biasanya satu tahun itu berapa? 300. Dalam perhitungan kalender Gregorian, satu tahun itu adalah 365 hari. Satu kali 4 tahun, 1 kali 4 tahun di tahun Kabisat 366. Tapi tahukah kalian? Satu kali bumi mengelilingi bumi mengelilingi matahari itu waktu yang terpakai bukan 365 hari, tapi 365 seperempat hari. Yang seperempat ditambah seperempat berapa? Setengah. Ditambah lagi seperempat. Kok seperempat? 3/4. Ditambah lagi seperempat. 1. Berarti 4 kali seperempat 1. Makanya sekali 4 tahun ditambahkan hari itu 1 hari. 365. Sebenarnya 365 itu diambillah seperempat setiap tahun. Di situ perhitungan sebenarnya. Dari mana kita tahu itu? Dari mempelajari perhitungan benda tadi. Apa ilmu yang mempelajari perhitungan tadi? Itulah ilmu falak. Objeknya lagi. Apa objek kajian yang bisa kalian ketahui, yang bisa kita pelajari dari ilmu falak yang berkaitan dengan syariat kita? Tidak payah. Ilmu falak itu objeknya, tujuannya hanya untuk 4 hal saja. Jadi kalau ada yang bertanya nanti, untuk apa gunanya belajar ilmu falak tuh? Gunanya 4 saja. Untuk kepentingan yang terkait dengan kepentingan ibadah kita, hanya 4. Yang pertama, ilmu falak dipelajari sehingga kita bisa menentukan dan ya bisa mengetahui dan menentukan kemana arah kiblat. Yang kedua, ilmu falak gunanya adalah untuk mempelajari kapan datangnya waktu sholat. Yang ketiga, ilmu falak gunanya adalah untuk mengetahui bagaimana menentukan awal bulan. Yang keempat, ilmu falak itu gunanya untuk mempelajari bagaimana kapan terjadinya gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Adakah gunanya? Ada. Bisa menentukan arah kiblat. Arah kiblat terkait dengan perintah ibadah sholat. Kapan sholat dilaksanakan? Di awal waktu. Kapan ke awal waktunya? Dipelajari dengan ilmu falak. Keren enggak kalau seandainya kalian bisa membuat kalender jadwal sholat sendiri? Keren enggak? Jadwal sholat untuk daerah. Di mana kampungnya yang banyak?
pesisir. Jadwal sholat daerah pesisir selatan dihitung atau dihisap oleh Muhammad Adib. Ya Muhammad Adib teman. Adib apa? Hah? Adib? Jadwal sholat daerah Rau-Rau dihisap oleh Adib. Keren enggak? Keren. Tapi untuk bisa sampai ke sana, zuhur 12:15. Bagaimanakah caranya bisa menentukan 12:15 waktu sholat masuk pada bulan Mei tanggal 10? Itu kajiannya ilmu falak. Tuh. Pernah enggak kalian melihat imsakiyah Ramadan? Apa isinya imsakiyah itu? Jadwal sholat, jadwal imsak. Ya. Sudah itu sebenarnya ada satu hal lagi yang kalian tidak perhatikan selama ini. Penetapan awal bulan di imsakiyah itu ada. Ijtima awal akhir Sya'ban, awal Syawal terjadi pada tanggal sekian, pukul sekian, dan saat matahari terbenam pada tanggal sekian, pada jam sekian, ketinggian hilal sudah sekian derajat. Maka 1 Ramadan jatuh pada hari titik-titik. Itu sebenarnya cara untuk menentukan awal bulan. Yang terakhir, menentukan kapan terjadinya gerhana. Gerhana matahari atau gerhana bulan seperti hari Kamis ya. Iya, hari Kamis kemarin gerhana. Hari Kamis kemarin gerhana bulan penumbra. Mulai gerhana itu jam berapa? Mulai gerhana jam 22:12. Sekian detik. Jam 10:12. Puncak gerhana terjadi pada jam 00:23. Akhir gerhana terjadi akhir gerhana jam 2:32 kalau tidak salah. Ya, itu datanya dari BMKG. Kenapa tidak menghitung? Kenapa orang bisa menentukan awal terjadinya gerhana itu jam 10:12? Karena matahari dan bulan itu fi falakin yasbahun, tidak akan pernah berubah garis edarannya atau jalannya itu, putarannya itu tidak akan pernah berubah sedikit pun. Ada berita menarik lagi. Kalau dulu, coba kalian lihat nanti googling. Boleh bawa HP? Hah? Nanti kalau sampai di rumah, lama lagi. Kalau kapan-kapan, kalau seandainya kapan kalian bisa browsing, coba lihat. Kejadian apa yang pernah terjadi tahun 15 atau 15 Oktober. Salah satu titik tonggak sejarah penanggalan Masehi itu kenal dengan tanggal 15 Oktober. Karena pernah terjadi revisi kalender. Belum tahu kalian enggak? Tahun 15 Oktober pada abad ke-13, 1300-an, itu kalender Masehi ini pernah direvisi sehingga dihilangkan harinya 10 hari. Sebenarnya sudah tanggal 4, harusnya tanggal berapa? Sudah tanggal 4, harusnya tanggal 5. Tapi khusus tahun 1584, kalau carilah. Kalau tahun pasti itu lupa Ustaz. Nah, khusus untuk tahun itu tanggal 5 besok ya, tanggal 4 besoknya bukan tanggal 5, tapi tanggal 4 besoknya tanggal 15. Bukan waktunya yang cepat, berarti hari ketika itu putar dengan cepat. Nah, kalender itu direvisi.
Kenapa bisa kalender direvisi? Terkait lagi peredaran bumi mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari sebenarnya bukan 365/4 hari. Bukan seperti itu persisnya. Tapi cuma 365 0, bukan tidak sampai 1/4, tapi masih kurang 0, masih kurang dari 1/4. Yang sedikit-sedikit ini, kalau seandainya dikumpulkan, tentu akhirnya menjadi banyak. Taruhlah, yang 1/4 hari itu berapa jam? Taruhlah 24 jam. 1/4-nya berapa? 5 atau 6 jam. Taruhlah 6 jam. Ya, 6 kali 4, 6 jam. 1/4 itu berarti 365, 6 jam. Sebenarnya tidak sampai 6 jam. Tapi cuma 5 jam 10 menit, contoh tak? 5 jam 10 menit. Berarti ada kekurangan 50 menit. Yang 50 menit ini kalau seandainya dihitung di dalam 1000 tahun, sudah berapa hari? Maka itulah sebabnya ada merevisi kalender pada tahun itu. Nah, berarti ilmu falak itu apa gunanya tadi? Ada 4. Pertama untuk menentukan arah kiblat, menentukan awal waktu sholat, awal bulan, dan terjadinya gerhana. Mana yang mau kita pancing pada hari ini? Awal bulan. Nah, awal bulan. Coba Nanda bayangkan ada sebuah benda yang namanya matahari, ada benda lain yang namanya bumi kita. Yang bumi kita itu ada satelitnya yang namanya bulan. Bumi terus bergerak mengelilingi matahari, sedangkan bulan juga terus bergerak mengelilingi bumi, dan di samping dia mengelilingi bumi, dia juga ikut serta bumi mengelilingi matahari. Apa akibatnya? Akibat dari bumi berotasi di porosnya, terjadilah siang dan malam. Ini menarik satu. Bagaimana menurut kalian kalau seandainya tidak ada siang dan malam? Atau bagaimana jadinya kalau bumi ini tetap tidak bergerak? Bumi kalau seandainya tidak bergerak, salah satu akibatnya adalah berarti yang menghadap ke matahari siang terus, yang menghadap membelakangi matahari berarti malam terus. Nah, ada yang ahli mengatakan, kenapa suhu bumi ini bisa stabil? Kenapa air tetap bisa mencair di bumi ini? Kenapa air bisa tetap mencair di bumi ini? Kecuali yang ada di dalam kulkas. Ya bekunya. Tapi kalau air yang ada di bumi, itu tetap bisa mencair. Apa sebabnya? Suhunya stabil. Kenapa suhu bumi itu bisa stabil? Karena bumi itu bergerak di porosnya, dapat cahaya matahari setengah, dan terus bergerak. Kadang-kadang dia dapat cahaya matahari panas, tapi ketika puncak dia panas, datang malam dingin lagi. Ada yang menyatakan seperti ini, Nanda. 90 jam saja, 90 jam saja, bahagian bumi yang kena sinar matahari, kalau tidak bergerak, dapat terus akan meleleh. Dan 90 jam, bahagian bumi yang di belakang matahari, yang malam,
Kalau tidak kena cahaya matahari, tidak dapat panas, akan membeku. Berarti memang betul kata Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatin. Bersyukurlah kalian. Sampai hari ini masih ada siang, masih ada malam. Kalau seandainya Allah berkeinginan untuk menetapkan bumi ini. Hei bumi, berhenti engkau bergerak. Gak 3 hari saja itu. Maka kita tidak ada lagi meleleh. Oh, kenapa bisa meleleh Ustaz? Karena kita menghadap matahari. Oh, pergi loak ke belakang bumi. Pergi ke belakang bumi. 3 hari saja jadinya. Awak di belakang bumi menyuruh. Tidak dapat cahaya matahari. Dan tidak kena cahaya panas. Maka bukan lagi meleleh. Membeku. Jadi awak bisa hidup sampai gini. Karena masih berputarnya ada pergantian siang dan malam. Dari mana kita bisa lihat itu? Dan dari mana kita bisa mengetahui itu? Dari ilmu Ada yang menyatakan Ustaz, kalau seperti itu berarti ilmu falak di zaman Nabi sudah berkembang. Dan kenapa perhitungan awal bulan itu sekarang menjadi perdebatan? Karena pada zaman Rasulullah belum dikembangkan seperti itu. Dan karena di zaman Rasulullah belum berkembang, apakah kita tidak boleh untuk mempelajarinya? Rasulullah menyampaikan, inna ummatun ummiyatun. Kata Rasulullah, kami umat yang ummi. Tidak la naktubu wa la nahsibu. Kami tidak bisa menulis dan tidak membaca. Asyahru hakaza wa hakaza. Sedangkan bulan itu kadang-kadang 29. Kadang-kadang 30. Maka Rasulullah mengatakan, fa'il ghamma alaikum faqdurulah. Kalau seandainya tertutup awan hilal awal bulan itu, maka faqdurulah. Maka hisablah. Maka hitunglah. Maka menghitung awal terjadinya. Kapan terjadinya kapan awal bulan itu juga isyarat perintah dari Rasulullah. Dah. Apa janji kita Nanda? Terakhir tadi awal bulan sedikit ya. Ini untuk apa? Untuk bisa paham sedikit. Bulan itu berubah-ubah. Dari bulan kecil sampai agak membesar sampai bulan penuh. Bulan penuh itu apa namanya? Purnama. Dari purnama dia beransur-ansur pula kecil sehingga menjadi habis. Dari habis dia muncul lagi, timbul sedikit membesar sampai purnama. Dari purnama mengecil lagi, habis. Dari habis timbul lagi sampai purnama. Kan seperti itu pergerakan bulan. Purnama adalah pertengahan bulan. Purnama adalah pertengahan. Berarti di manakah awal bulan itu? Berarti mulai dari terbit, mulai dari purnama, cahaya bulan itu sampai habis, sampai habis sama sekali, kemudian muncul lagi bulan baru. Disitulah pergantian bulan. Duduk dan seketik tuh. Jadi purnama itu kapan? Pertengahan bulan. Kalau pertengahannya, awal bulannya di mana? Berarti awal bulannya adalah di saat bulan purnama tadi kan dia habis. Kalau biasanya
bulan purnama, dia habisnya itu ke kiri. Dia nampak ke kiri. Kalau bengkoknya itu sudah ke kanan lagi, bengkoknya itu sudah ke kanan, itu sudah bulan baru. Jadi mulai dari bulan sabit habis sampai bulan sabit baru, itulah terjadinya awal bulan. Kapankah bisa kita deteksi awal bulan itu? Sekarang tanggal berapa? Hari apa? Rabu. Dari kapan hari Rabu ini mulai? Hari Rabu ini tanggal 10 ini mulainya dari kapan? Dari jam 12, jam 00 tadi malam. Ini pertama yang harus duduk. Dari jam 00 tadi malam itu mulailah hari Rabu. Betul? Makanya kawan kalau ada yang kawan ulang tahun jam 2 malam nyola balaka itu tandua nah. Ini coba dengar semua. Perbedaan hari dan pertukaran tanggal antara penanggalan Masehi dengan penanggalan Islam berbeda. Sekarang bulan apa? Bulan Mei. Apa? April. Letak kalau. Bulan April, Pak. Bulan Mei. Tanggal berapa? 10. Bulan Arabnya bulan apa sekarang? Bulan Syawal. Tanggal 10. 19. Tahunnya 1444 Hijriah. Kalau di dalam penanggalan Masehi, beda hari itu terjadi pada jam 12 malam. Tapi kalau dalam penanggalan Islam, beda hari bertukarnya tanggal itu bukan jam 12 malam, tapi saat matahari terbenam. Nah, di saat matahari terbenam nanti sore, setelah matahari terbenam, maka habislah hari Rabu, muncullah hari Kamis. Habis tanggal 19, berarti sudah tanggal 20. Apa buktinya, Ustaz? Kemarin, mana yang duluan kita tarawih dengan puasa? Mana duluan tarawih ya puasa? Duluan puasa, Ustaz. Kenapa? Wah, malam pertama nak tarawih ada, Cik. Salat tarawih itu boleh salat tarawih itu boleh di luar Ramadan? Boleh salat tarawih di luar Ramadan? Berarti kita salat tarawih kemarin pertama sekali kan belum puasa. Malam itu kita sudah salat tarawih. Malam itu sudah bulan Ramadan atau belum? Kenapa? Karena bulan Ramadan itu di awal, mulai saat matahari terbenam, akhir Sya'ban itu sudah mulai matahari terbenam, Ramadan datang, malam itu kita sudah sholat tarawih, besoknya kita puasa. Ada yang bertanya, kenapa tidak puasa langsung, Ustaz? Karena kan sudah bulan Ramadan. Tidak ada orang puasa malam, kan itu. Besoknya, siangnya besok kita puasa. Sudah 1 hari. Besoknya kita lagi sholat tarawih. Berarti kita sholat tarawih sudah yang kedua. Yang kedua, puasanya masih 1. Nah, awal bulan berarti juga ditandai dengan awal hari. Dari mana mulainya ya? Hilal awal Ramadan
atau awal bulan Ramadan itu ditandai dengan munculnya bulan baru. Munculnya apa? Bulan baru itulah yang di dalam bahasa Arab disebut dengan hilal. Makanya untuk menentukan awal bulan itu ditandai dengan apakah hilal sudah ada atau belum. Apakah hilalnya sudah muncul atau belum? Hilal awal Ramadan itu atau hilal awal bulan itu apakah sudah muncul atau belum? Bagaimana cara menentukan munculnya awal bulan apa hilal itu? Pernah ke tepi pantai? Mana orang pesisir mana? Pesel. Pernah kalian ke tepi pantai melihat sunset? Apa? Sok-sok Inggris. Oh, nah. Oi, enggak sunset, Ustaz. Apa? Sunset. Sok-sok Inggris. Coba lihat tulisannya, sunset nah. Pernah lihat sunset? Matahari terbenam. Di saat matahari terbenam, kalau kita di tepi pantai, matahari itu kemana? Seakan-akan masuk laut, nah. Dah, di saat matahari terbenam, kalau hilal bulan baru itu, di saat matahari terbenam ke dalam apa? Ke dalam laut tadi, kalau hilal itu sudah di atas, sudah meninggalkan atau ketika matahari itu sudah meninggalkan bulan, berarti hilal bulan Ramadan itu sudah ada. Yang menjadi perbedaan sebenarnya selama ini, hilal saat matahari terbenam, hilalnya posisinya di mana? Oh, posisinya sudah di atas ufuk. Berarti bulan terbenam, matahari terbenam, bulan belum terbenam. Kalau bulan belum terbenam, berarti hilal itu sudah ada. Yang sudah hilal yang ada itulah yang jadi perdebatan. Sebahagian mengatakan yang hilal itu mesti terlihat oleh kepala, oleh mata. Yang sebahagian yang menyatakan hilal itu cukup dideteksi dengan ilmu falak saja. Yang hilal itu tidak akan, bulannya itu saja. Bulannya tidak berubah, bulannya itu. Tapi sebahagian mengatakan mesti tervisual oleh mata, baru ditentukan bulan baru. Tapi kalau sebahagian mengatakan tidak perlu nampak, asalkan sudah ada, sudah masuk bulan. Perbedaannya nada hanya di situ saja. Oke, sampai di sini. Mungkin keterbatasan waktu kita. Juga ada agenda lain yang akan kita laksanakan setelah ini. Jadi nanda sekalian, Ustadz Umi dan Ustazah, mungkin ini adalah bisa menjadi hal pertama awal untuk pemancing kita untuk menggalakkan ilmu falak di pondok kita lagi. Mudah-mudahan ini bukan kegiatan kita yang pertama dan bukan pula kegiatan yang terakhir. Satu sajalah. Gini, kalau kalian bisa, kalau kalian pingin kita terus, bisa kita menentukan waktu sholat contohnya. Apa rumusnya untuk menentukan waktu sholat tuh, Ustaz? Mudah saja. Mudah saja, dan itu bisa kita pelajari. Awal waktu subuh. Bagaimana cara menentukan waktu subuh itu 5/1? Rumusnya pendek, 12 kurang E, kurang T bagi 15, tambah KWD, tambah hitiyat. Artinya T bagi 15 itu apa, Ustaz? T bagi 15 itu adalah sudut waktu matahari. Bagaimana rumus sudut waktu matahari itu, Ustaz? Mudah saja. Apa itu? Min tangen pi kali tangen deklidasi matahari tambah sin H bagi cos pi bagi cos D. Dapatlah nanti 5/1. Itu semua nanda bisa kita pelajari sehingga kita bisa tahu bahwa di hari itu zuhur masuk jam sekian.
Itu untuk oleh-oleh kalian, untuk meminta bahwa kita bisa mempelajari isap itu sebenarnya. Terima kasih sampai di sini, dan kita sudahi dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.